warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjendara Sanaji, Prodi Teknik Komputer, kelas 302, semester 3. Tugas 1, konsentrasi jaringan komputer dan pion. 1. OSIS layar adalah OSIS layar merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk komunikasi dari jaringan jauh. Kepanjangan dari OSI layar adalah Open System Interconnection. Setiap ini dirancang oleh International Organization for Station (ISO) sebagai sebuah model konseptual. Setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda tergantung pada mark IP. Sebagai contoh, komputer dengan mark A belum tentu dapat berkomunikasi dengan komputer mark B. Boleh jadi komputer mark A hanya dapat dikomunikasikan dengan mark yang sama. Oleh sebab itulah, setiap komputer memerlukan OSIS layar. Dengan adanya OSIS layar, setiap komputer dapat berkomunikasi antara komputer menggunakan bahasa universal, menggunakan transmission, contohnya protokol TCP aliasi terlepas dari mark IP maupun sistem yang berbeda. Komputer tetap dapat membangun jaringan komunikasi dengan komputer lain. Kini sudah dikembangkan banyak protokol internet baru selain OSIS, terutama untuk perangkat dan sambungan internet modern. Meskipun begitu, protokol OSIS layar sebenarnya tepat sangat diperlukan. Salah satunya adalah untuk membantu pengguna dalam mendeteksi adalah masalah jaringan. OSIS layar terdiri atas 7 susunan layar yang bekerja secara berutama. Protokol OSIS dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kegagalan akses internet, down dan sebagainya. Dan di ketujuan layar susunan, kamu dapat mendeteksi keberadaan masalah jaringan dengan lebih mudah, alias begitu bisa mengetahui letak masalah dan caranya yang tepat untuk mengatasi. Bukan hanya mudah proses deteksi, kamu bahkan juga dapat mempersingkat waktu perbaikinya. 2. Fungsi OSIS layar. Jadi sebenarnya apa fungsi dari OSIS layar? Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di atas, salah satu fungsi OSIS layar adalah membantu deteksi masalah pada jaringan lebih mudah. Dengan susunannya yang terdiri atas 7 layar, kamu dapat menemukan titik awal permasalahan pada jaringan. Misalnya saat terjadi gangguan tidak dapat mengakses jaringan internet pada komputer. Gangguan ini dapat formulir terjadi pada salah satu OSIS. Pemeriksaan susunan struktur layar OSIS dapat memudahkan kamu untuk menemukan awal munculnya gangguan dialami. Akan tetapi, sedikit informasi tambahan, tidak semua komputer dan penyediaan jaringan internet kini menggunakan protokol model ini. Hal demikian dikarenakan semakin bervariasinya tipe komputer yang memerlukan protokol lebih sederhana. Meskipun demikian, kebanyakan produsen komputer dan developer jaringan masih mengadaptasi konsep OSI layar walaupun tidak bangku. 3. 7 OSI layar beserta penjelasan. Perangkat komunikasi jarak jauh. OSI layar adalah sebuah gerak konseptual yang terdiri atas 7 layar.
Seluruh susunan layar bekerja secara berurutan, namun masing-masing dari lapisan mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Berikut ini adalah urutan osi layar dimulai dari lapisan paling atas atau lapisan ke-7. A. Bit Yolchin. Layar ini merupakan lapisan paling atas, yakin lapisan ke-7 sebagai sebuah lapisan yang paling akhir. Application layar menjadi titik terjadinya interaksi atau pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi jaringan. Pada layar ini terdapat beberapa protokol yang dijalankan, adapun beberapa di antara seperti FTP, HTTP, SMTP, dan sebagainya. B. Presentation. Lapisan berikutnya adalah presentation layar. Tugas dari lapisan ini adalah untuk mengidentifikasikan singkat sebuah host jaringan. Tujuannya adalah untuk menentukan alamat penerima layar, menyajikan ekspresi data yang juga digunakan pada layar application. Proses ekspresi maupun dekripsi data dilakukan secara otomatis oleh sistem di layar presentation. Contohnya protokol yang digunakan pada layar ini adalah SSL, MIME, TLS, dan lainnya. Session layar kelima ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dialog serta mengelola koneksi sebuah perangkat komputer. Di samping itu, layar ini juga dapat melakukan pemutasan sambungan koneksi internet pada sebuah perangkat. Beberapa protokol di layar ini adalah RTP, NVS, dan SMB. D. Transport. Sepertinya nama layar ini mempunyai tugas untuk menyalurkan bit. Layar transport akan menyalurkan data dari servis menuju ke user. Di samping itu, layar ini juga mempunyai beberapa fungsi spesifik lainnya. Beberapa di antaranya fungsi lainnya tersebut adalah sebagai berikut: melakukan transmisi data. Lapisan transport mengirimkan data dari layar session hingga ke lapisan network layer, mencegah data ke dalam beberapa paket data, memberikan penomoran pada setiap paket data untuk memudahkan penyusunan uang, melakukan looping transmisi apabila terdapat paket data yang hilang dalam proses pengiriman. E. Network. Layar ini berfungsi untuk mendefinisikan IP address. Tujuannya agar setiap komputer bisa saling berhubung dalam satu jaringan. Selain ini, fungsi lain dari layar network juga mengacukan pelaksanaan proses routing dan pembuatan header pada tiap-tiap paket data. F. Data link. Lapisan kedua dari OSIS layar adalah data link. Tugas dari lapisan ini adalah melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam penyaluran transmisi pada bit, dan biasanya kesalahan menyalurkan transmisi terdapat bit data riskan terjadi pada layar pertama. Oleh sebab itu, lapisan ini bertugas untuk melakukan koreksi kesalahan pengalaman perangkat keras untuk MAC address serta mengelola flow control. G. Flag-shield. Lapisan pertama adalah titik awal transmisi pada bit data fungsi OSI layar pertama ini menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik, misalnya seperti frekuensi radio, infrared, kabel, cahaya, bisa hingga tegangan listrik. Transmisi pada bit data yang sudah berhasil dimulai oleh lapisan ini selanjutnya akan diteruskan ke lapisan kedua. Begitu pula dengan urutan berikutnya sampai ke lapisan ke-7. Bagian cara kerja OSIS layar.
OSIS layar. Nah, setelah mengetahui sedikit mengenai apa saja fungsi-fungsi dari setiap lapisan, kamu pasti penasaran dengan cara kerja OSIS layar selengkapnya. Bukan sederhana kerja OSIS layar seperti prosedur pengiriman sebuah surat adapun penjelasan lebih lengkap dengan cara kerja OSIS layar adalah sebagai berikut. Pertama, Spiot akan menerima data di pusat dikirimkan pada perangkat komputer penerima. Berikutnya lapisan prestation melakukan konversi format email menjadi format jaringan. Diteruskan ke layer kelima, sesion layar membantu sesi perjalanan data hingga semua proses pengiriman data selesai dilakukan. Selanjutnya transport layar melakukan pemecahan data menjadi beberapa paket dan data memberikan penomoran untuk selanjutnya disusun kembali oleh lampiran transport di perangkat penerima. Lapisan network membutuhkan alamat untuk mengarahkan transmisi data sesuai dengan tujuan. Data dibentuk dalam format dengan alamat fisik pada lapisan data link. Terakhir, data akan dikirimkan melalui perantar jaringan menuju layar transport pada perangkat komputer menerima. Selanjutnya, alur proses akan berbalik dan berulang dari lapisan Python ke lapisan application hingga menuju jaringan komputer dari penggangguan. Kira-kira sudah dapat gambaran bagaimana OSIS layar melakukan tugasnya, kan? OSIS layar adalah stasiun jaringan standarisasi jaringan komputer untuk berkomunikasi jarak jauh yang kini telah banyak diadaptasi sebagai model prosedur di berbagai protokol modern yang lebih sederhana. Itu saja hasil presentasi saya. Bila ada kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.